ngomong nek. Tak jual waktunya 17.500.000, dia rugi 20 juta. Maksudnya jantan itu ya doang terus di kalimat dia anak-anak didol daging ya gak payu dengan harga segitu. Akhirnya yang tak putuskan ini sejalannya saya didol udah dari mana-mana. Masa kalau udah dari mana ini saya, nah itu keluar Solo Jagat kemungkinan juga tahu pasukan bluber ya, warnanya favorit turunan riwun-riwun. Nah dari sini kan berarti kan saya mengamati lagi mas, jadi saya berpikir lagi mengamati lagi kok iso udah dasar rucur ini tak kawin jagat kok metu dasar ini bluber warnanya kaloseng gak perlu dasar. Jan Mening Channel. Oke teman-teman, jangan lupa dukung channelnya Jan Mening dengan cara tombol like, subscribe, serta komen, serta share supaya apa video-video yang dibuat oleh Jan Mening Channel bisa bermanfaat bagi peternak semuanya. Oke, terima kasih. Salam betawa luar biasa. Nah itu keluar Solo Jagat kemungkinan juga tahu pasukan bluber ya, warnanya favorit turunan riwun-riwun. Nah dari sini kan berarti kan saya mengamati lagi mas, jadi saya berpikir lagi mengamati lagi kok iso udah dasar rucur ini tak kawin jagat kok metu dasar ini bluber warnanya kaloseng gak turun babonnya blas. Jadi babonnya itu trotol-trotol mas, ini trotol-trotol ini kupingnya semi bisa. Nah kita amati mas, sebabnya apa? Sebelumnya jadi saya nggak tahu mas masalah kambing itu prosesnya seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi saya mengamati dari peranangan di peternak. Oh berarti dominannya pejantan, cara ngomong ini darah pejantan, terus munculnya di pejantan ini. Maksudnya kalau pola sama dengan pejantan malah lebih apik dari dimana Jagat Satrio. Jadi seperti itu mas. Itu pengalaman saya seperti itu. Keduanya tak silang lagi keluar putra mahkota. Putra mahkota sendiri pun itu hasil silangan saya sendiri pun hasil eksperimen saya. Jadi induknya putra mahkota itu juga dulu terlahir dari wedus biasa, kuping sekilan panjang 25. Itu aku tuku wedus yang ada di wedus pasar mas. Jadi pengalaman saya membiding keluar putra mahkota itu prosesnya selama 4 tahun. Ki ngilang-ngilang ini mas, golek ide. Dari sama iki saiki wedhus golek ide ya to. Kita sirane karo iki, kita sirane karo iki. Ana 4 tahun 5 tahun sama kira saleh. Asal wedhus dol ya. Iya ta, Pak. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya saya mensilangkan akhirnya keluar kambing kelas kontes walaupun dulu kelas pasar. Dari sini pengalaman saya pribadi yang seperti inilah yang menjadikan bahan saya untuk mengolah peternak supaya apa? Peternak bisa memangkas satu waktu, keduanya dari modal. Pengalaman ini enggak tak tularin lagi peternak kalau ingin wedhus selama 4 tahun 5 tahun ke masarip 5 tahun belum nemu. Bapaknya juga ngilang-ngilangnya yang ketemu wedhus ada goreng larang ketemu Pak Melas Kontes dulu. Nah itu kan malah Pak peternak. Jadi kan dengan pengalaman pribadi saya istilahnya eksperimen sendiri, juga mengamati sendiri, belajar otodidak. Itu kalau bisa tak aplikasikan untuk peternak saya itu supaya apa? Bisa memangkas waktu untuk beternak. Terus pokoknya awakmu manut aku, benak manut sini Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngomongin kita bidding, sudah ngomongin kita bidding itu jelas saya rada angel Pak, tapi di zaman pemula pokoknya manut mawon sing wis pengalaman. Namun itu masalahnya lek awake dhewe kon duwe pemikiran sendiri, awake dhewe eksperimen sendiri, saya jamin 4 tahun 5 tahun ketemu. Burung tembus.
Niku cara ngomongnya tembus, cara ngomong samarku mana apik itu cuma faktor kebetulan. Iku wis tak jamin. Samar baliknya meneh kurang karuan sesuk manaknya. Masa kok jenengan belum punya hitung-hitungan materi. Tapi kalau jenengan sudah punya hitung-hitungan dari pengalaman dengan beternak itu, jenengan dari materi, jenengan pelajari, jenengan punya hitung-hitungan. Nah di sini nanti jenengan sudah bisa menganalisa terus bisa memilih barang. Jadi seperti itu. Di sini juga ada cerita lagi tentang peternak. Saya sedikit nanti biar terjadi jenengan. Di kandang peternak saya namanya Pak Saiful di sini di Balong yang tadi juga ke sini. Ini dulu modalnya dari sini memang sedikit, dia belinya jempe-jempe pas sampai 1.500.000 waktu itu. Terus dibiding, terus dikawinkan ke sini keluar jempe satu. Itu waktu itu saya ngawinkan sama Sekartaro. Waktu kecil umur 2 bulan itu ditawar orang 30 juta. Sama Pak Saiful kan, kalau sama saya kan nurut Pak, wis opo jare lah. Dan ngomong ada wedhus ya opo jare, tuku wedhus ya opo jare. Jadi wis gah golek niku wegah pokoke aku malah tawar. Itu karena nek kula ngeten. Pik iki wedhusku dinyang wong 30 juta. Kira-kira dicone enggak? Nggih, memang tarik Pak. Semua rata-rata peternak saya kalau kambingnya itu ditawar orang memang semua ada pemberitahuan. Saya ngomong nggak usah dicono. Tapi ya ini tak omongi, nek saiki dinyang 30 juta aku gak kok colne, nek sesuk wedhus mungku payu 5 juta ya betul. Iki proses. Nah, saya memberikan jawaban seperti itu, saya tidak memberikan gambaran. Jadi berkurang dia mikir, Pak. Aku dia kok gak ngowahi langsung nyoh mboten. Ya pikiran dhewe kalau soal analisa. Jadi peternak itu biar juga mempunyai kreasi kalau istilahnya mengolah otak kan untuk Pak. Dia juga bertanya-tanya, ngopo kok gak itu dijual 30 juta. Sedangkan besok mau wedhus iku paling 5 juta aku gak oleh betul. Baru setelah 1 tahun lebih itu terjawab. Terjawabnya seperti apa? Setelah tak tarani meneh, Mas apa waktu umur 5-6 bulan wedhusku elek nemen. Dan elek nemen niku pun mah putus asa. Pun mah kon ijoli, ijolono wedhusku ijolono sing apik. Tapi tak mau ya ora usah sik, dompet dhisik aku, sabar. Akhirnya bosone umur 1 tahun lebih baru dia sudah bisa menyimpulkan. Kalau mriku ngomong, aku paham aku. Sing kok omongin biyen ku piye aku saiki paham. Pahammu piye? Lah, bakal ngerti. Wedhus gak oleh kok dol. Aku mau belajar ngamati wedhus pas wedhus umur 0 sampai umur 1 tahun lebih. Perubahan kambing umur 0 sampai 1 tahun lebih dengan istilahnya lurinya si A si B kita bisa mengamatnya dari situ. Ilmu yang dia dapat itu istilahnya kalau kita nominalkan lebih dari 30 juta. Nah, wedhus iki pomo saiki didol lek 30 juta ya malah gini. Tapi dia tak mau sesuk lek wedhusmu gede paling 5 juta aja betul. Nah, prosesnya apa? Supaya peternak itu kita membentuk karakter mental itu juga biar yo belajar ngono Pak. Jadi enggak cuma kita loloh wis sing ngopo iki sesuk tak tuku samene. Diopeni meneh sesuk dituku samene. Iku peternak mati. Jadi daya pikirnya atau pola berpikirnya mati. Peternak diterima gur monoton. Wis pokoke wedhus tak openi, sesuk wae manak wae ngedol ya dituku. Nah itu mati Pak teman-teman. Jadi tidak mempunyai kreasi untuk meningkatkan hasilnya itu yang lebih teman. Tapi kalau peternak itu kita beri cuman istilahnya wawasan sedikit terus dikembangkan lagi di peternak. Peternak itu mempunyai cara sendiri untuk membuat peternakannya itu lebih bagus. Jadi seperti itu. Sebetulnya saya bisa langsung cover menguasai bahan besok langsung mana api bisa Pak catanya. Cuman saya enggak. Gue tak ngomong kayak peternak mati untuk jaga nama lain. Tapi peternak itu belum belajar dengan analisa yang dia istilahnya mempunyai yang ada di kandang. Peternak jadi pinter. Memang istilahnya tujuan saya itu orang gobloknya peternak. Pinternya peternak dia peternak yang pinter teman-teman. Nek kalau gobloknya peternak kalau tak ngomongin, wes Pak sama lupa ini. Ini kali-kali guys. Sesuk metu apik tak tuku larang. Lah sesuk wonge pada dikawin karo kuwi. Jadi dia tidak mempunyai kreasi lho Pak. Tapi kalau peternak itu mempunyai
pemikiran, istilahnya pemikiran untuk mengembangkan bahan yang ada di kandang, akhirnya dia juga mempunyai ilmu yang macet nih utek teman-teman. Nah itu yang akan menjadikan peternak itu nanti lebih kuat untuk ngomongnya ini mental. Jadi seperti itu sedikit banyak untuk istilahnya kita sebagai bekal untuk beternak pemula. Nah beternak pemula sendiri pun rata-rata kita juga bertanya-tanya, banyak yang istilahnya bertanya kepada saya peternak pemula itu, Mas modalku sidik, piye aku hampir caranya diutus api, aku boleh ekonomisan. Rata-rata bahasa itu sekarang sudah populer, fenomenal. Jadi boleh ekonomis, metu api, banyak larang, betul Mas. Jadi tidak menikmati proses, betul Mas. Nah, saya tak karena peternak itu nikmati proses dhisik, betul Mas. Ojo instan. Semua itu kalau ngomongnya kita instan, kita mendapatkan hasil instan, NTE instan, itu loh Mas. Itu rata-rata, gitu Pak. Kalau ngomongnya instan kita, ngomong instan rata-rata peternak itu seperti itu. Tapi kalau peternak itu seperti yang kita utarakan di depan tadi ya, kita mempunyai pola istilahnya mengembangkan dari pemikiran atau beternak kita mempunyai kreasi sendiri, itu loh Mas. Nah, kalau peternak pemula di sini saya memang bekerja sama peternak itu tidak sedikit. Jadi kalau di sini saya istilahnya ada sistem kita itu yang breeding, ada untuk sistem yang pembesaran. Masalahnya saya sendiri pun mengamati dan mencermati serta istilahnya menganalisa dari perputaran kambing. Itu kalau kita itu istilahnya tidak mempunyai mata rantai sendiri, yang jelas dari harga kita itu bisa digoyah pasar. Tapi kalau kita mempunyai mata rantai sendiri, pasar tidak bisa menggoyah kita. Jadi makanya saya itu istilahnya di peternak itu ngopo peternakku gak oleh istilahnya tetap satu pintu di saya. Itu sebabnya satu, kita menjaga kualitas dari hasil breedingnya, kita menjaga dari galur atau lurinya. Keduanya kita bisa menstabilkan harga pasar. Nah kita mempunyai pasar sendiri. Kalau kita mempunyai pasar sendiri, kita tidak bisa digoyah oleh pasar lain. Tak masuk gini Mas, seumpama sirkulasi dalam peternak ini istilahnya bisa tercapai, dia apa digoyah karo pasar liya ki amblek, apa digoyah karo wedhus impor, kita tidak goyah, harga kita tetap stabil. Masalahnya Pak, kita mempunyai mata rantai untuk pasar sendiri. Inilah yang istilahnya tujuan saya ke depan itu, gimana kita itu bisa mempunyai pasar sendiri dan tidak bisa digoyah oleh pasar orang lain dan tidak bisa digoyah oleh komoditas lain. Jadi makanya saya di sini itu dalam peternak itu semua itu satu pintu kepada saya, itu supaya apa? Sirkulasi mata rantai ini tetap bisa terjaga. Sing kula ngomong ini jenengan masalah pasar paham betul ini? Paham? Jadi simpelnya kata Mas, dari peternakan saya itu membawa peternak hampir 500 peternak. Di sini kan ada yang membreeding satu, yang membreeding jelas menghasilkan dari peranakan, itu yang masuknya di kategori breeding. Ada yang di kategori pembesaran, satunya kategori pembesaran. Pembesaran ini tak ambilkan dari hasil breedingnya pembreeding yang lepas sapi dijual, itu tak lempar ke pembesaran. Nah pembesaran tak ambil lagi darah siap kawin seperti yang ada di utara seperti itu saya baru ngambil yang besar-besar, baru ngambil dari peternak. Nah itu dibutuhkan lagi oleh peternak pembreeding baru. Ya istilahnya ada pemula, ada yang istilahnya dari pembreeding lama itu mengupgrade istilahnya barang, itu tetap kita butuh. Nah di sini kan otomatis kan perputaran mata rantai ini kan terus berputar Mas. Kalau ini terus berputar kan berarti kan semua itu kan saling membutuhkan. Jadi kan dari saling membutuhkan ini yang jelas itu kan pangsa pasar kita itu terbentuk dengan sendirinya. Masalah kok sama manaknya sesuk tak dol iki sing butuh
yang melakukan kan jelas saya mas, jadi yang menganalisa untuk yang melakukan seperti kan saya, ini jelas diambil sesuk di gede pomo sesuk ada menggolek Israel dari peternak mengupgrade lagi dari hasil breedingnya, itu kan tak ambilkan dari peternak yang sana. Jadi kalau sirkulasi peternakan saya itu istilahnya tetap berputar, saya tidak tergoyang oleh harga pasar. Walaupun di pasar pengaruh dulu di koran amblek, nyatanya saya kudu di mana-mana. Jadi saya nggak ada pengaruh. Saya nggak ada pengaruh di pasar pengaruh dulu di Sutawa, di amblek, nggak pengaruh bagi saya. Masa pasar mempunyai sirkulasi untuk pasar sendiri. Bagi aku dulu nggak tahu ada lucu di pasar. Kecuali barang sudah reject, ya reject barang ada masalah, tak jual pasar. Selama masih buat untuk breeding, saya pun nggak ada jual pasar.